Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Wahyu Aprilia dengan NIM 240810201038. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Berikut penjelasan tentang potensi bahasa Indonesia. Potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dapat dilihat dari beberapa faktor yang mendukung atau yang mempengaruhinya. Secara garis besar, faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu berasal dari bahasa itu sendiri atau biasanya disebut dengan istilah faktor intrabahasa, dan faktor yang berasal dari luar bahasa atau disebut dengan istilah faktor ekstra bahasa. Yang pertama adalah faktor intrabahasa, antara lain meliputi sistem bahasa. Sistem bahasa Indonesia dapat dikatakan sudah mapan, artinya beberapa aspek yang terikat dengan bahasa Indonesia sudah diatur dan sudah dibakukan, dan dapat dilihat dari berbagai sumber. Kini bahasa Indonesia berada di peringkat ke-25 dari 250 berbahasa asing di dunia. Adapun tingkat Asia, bahasa Indonesia berada di peringkat ketiga setelah bahasa Jepang dan Mandarin. Itu merupakan salah satu pencapaian bahasa Indonesia yang sangat tinggi. Tak hanya itu, bahasa Indonesia bahkan telah ditetapkan sebagai bahasa resmi kedua di negara Vietnam dan menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia tidak hanya populer di Indonesia, dan bisa dilihat itu beberapa potensi bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang luar negeri. Melihat betapa populernya bahasa Indonesia, tentu sudah sewajarnya bahasa Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi bahasa internasional. Hanya di Vietnam dan Korea, ada pula di Korea Selatan, program studi bahasa Indonesia memiliki banyak peminat. Karena peminatnya banyak, pihak universitas kemudian sampai menetapkan kuota penerimaan mahasiswa yang bisa masuk ke prodi bahasa Indonesia. Pendaftar masuk ke prodi bahasa Indonesia pun selalu melebihi kuota yang ditentukan oleh pihak universitas. Ada pula di Jepang, sebanyak 75 dari 80 perguruan tinggi menyediakan program untuk mempelajari bahasa Indonesia. Dan mungkin sejauh ini sebagian masyarakat Indonesia ada yang bertanya-tanya, mengapa warga negara di negara lain mempelajari bahasa Indonesia. Saya, warga negara lain mempelajari bahasa Indonesia itu digunakan mungkin untuk keperluan kerjasama yang dilakukan antara negaranya dengan Indonesia. Antusiasme warga mancanegara untuk mempelajari bahasa Indonesia semakin jelas terlihat pada program bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Hingga akhir tahun 2020 tercatat 355 lembaga penyelenggara program BIPA di 41 negara. Dari jumlah tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud telah memfasilitasi 146 lembaga di 29 negara. Selain itu, untuk membantu penutur asing mempelajari bahasa Indonesia, program BIPA dan kegiatan memfasilitasi lembaga-lembaga di negara lain juga menjadi bukti nyata bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Luar Negeri berkomitmen menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Maka dari itu bisa disimpulkan bahasa Indonesia sangat-sangat berpotensi menjadi bahasa internasional jika dilihat dari beberapa aspek. Sekian.
sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.